Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imtinan Khotrunada Mufidah. Di sini saya akan membahas sistem koordinat dan grafik persamaan. Yang pertama, sistem koordinat kartesius, di mana dua garis real, satu mendatar dan satu tegak sedemikian rupa sehingga keduanya berpotongan pada titik-titik nol dari kedua garis tersebut. Dua garis itu dinamakan sumbu-sumbu koordinat. Perpotongannya diberi label 0 dan disebut titik asal. Menurut perjanjian, garis yang mendatar dinamakan sumbu X dan garis yang tegak dinamakan sumbu Y. Sumbu-sumbu koordinat membagi bidang menjadi 4 daerah, disebut kuadran-kuadran yang diberi label 1, 2, 3, dan 4 seperti yang diperlihatkan dalam gambar. Masing-masing titik P di bidang tersebut sekarang dapat dinyatakan dengan sepasang bilangan yang dinamakan koordinat-koordinat kartesiusnya. Jika garis-garis mendatar dan tegak yang melalui P masing-masing memotong sumbu X dan sumbu Y di A dan B, maka P mempunyai koordinat A, B. Kita sebut A, B suatu pasangan terurut bilangan-bilangan karena akan berbeda jika urutannya dibalik. Bilangan pertama A adalah koordinat X, bilangan yang kedua B adalah koordinat Y. Selanjutnya, formula jarak. Dengan pemahaman tentang koordinat tadi, kita akan berkenalan dengan sebuah rumus sederhana untuk jarak antara dua titik pada bidang. Ini didasarkan pada teorema Pythagoras yang mengatakan jika A dan B adalah panjang dari kedua kaki sebuah segitiga siku-siku dan C adalah sisi miringnya, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sebaliknya, hubungan antara ketiga sisi segitiga ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Sekarang perhatikan dua titik P dan Q masing-masing dengan koordinat-koordinat X1, Y1 dan X2, Y2. Bersama dengan R, titik dengan koordinat-koordinat X2, Y1, P dan Q adalah titik-titik sudut sebuah segitiga siku-siku. Panjang PR dan RQ masing-masing mutlak X2 kurang X1 dan mutlak Y2 kurang Y1. Jika teorema Pythagoras ini diterapkan dan diambil akar kuadrat utama dari kedua ruas, maka diperoleh rumus jarak, yaitu akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Contoh, carilah jarak antara P 3,1 dan Q 1,1. Penyelesaiannya adalah akar 1 kurang 3 kuadrat ditambah 1 dikurang 1 kuadrat menjadi akar 4 ditambah 0 sama dengan akar 4, di mana nilai akar 4 adalah 2. Selanjutnya, persamaan lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang terletak pada suatu jarak tetap atau jari-jari dari suatu titik tetap. Misalnya, panjang lingkaran dengan jari-jari 3 berpusat di 1,2 seperti yang ada pada gambar. Misalkan X, Y menyatakan titik sembarang pada lingkaran ini. Menurut rumus jarak, akar X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 3. Jika kedua ruas ini dikuadratkan, kita akan memperoleh X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 9, yang disebut persamaan dari lingkaran ini. Nah, secara umum, lingkaran berjari-jari R dan pusat H, K mempunyai persamaan X kurang H kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Contohnya, tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 1,1, jari-jarinya 1. Penyelesaiannya, bentuk umum X kurang H kuadrat ditambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka menjadi X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Selanjutnya, teorema titik tengah, di mana titik tengah ruas garis yang menghubungkan P X1, Y1 dan Q X2, Y2 adalah
X1 ditambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Gradien garis. Dari titik A ke titik B terdapat suatu kenaikan perubahan vertikal sebesar 2 satuan dan suatu majuan yaitu pada perubahan horizontal sebesar 5 satuan. Dikatakan bahwa garis itu mempunyai kemiringan 2/5. Umumnya, untuk sebuah garis melalui A X1, Y1 dan B X2, Y2 dengan X1 tidak sama dengan X2, kita definisikan kemiringan M dari garis itu sebagai M sama dengan kenaikan per kemajuan sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Kemiringan M adalah ukuran kecuraman suatu garis seperti diilustrasikan pada gambar. Perhatikan bahwa garis mendatar mempunyai kemiringan 0, garis yang naik ke kanan mempunyai kemiringan positif, dan garis yang jatuh ke kanan mempunyai kemiringan negatif. Semakin besar kemiringannya, semakin curam garis tersebut. Konsep kemiringan untuk garis tegak tidak mempunyai arti karena akan menyangkut pembagian oleh 0. Karenanya, kemiringan untuk garis tegak dibiarkan tak terdefinisi. Persamaan garis. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan memiliki gradien M yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Persamaan garis dengan gradien 2/5 dan melalui titik 8,4 adalah Y dikurang 4 sama dengan 2/5 dikali X dikurang 8. Selanjutnya persamaan garis. Misalkan diberikan kemiringan untuk suatu garis dan B perpotongan sumbunya Y. Artinya garis memotong sumbu Y di 0, B seperti diperlihatkan dalam gambar dengan memilih 0, B sebagai X1, Y1 dan menerapkan bentuk kemiringan titik diperoleh Y dikurang B sama dengan M kali X kurang 0 yang dapat ditulis ulang sebagai Y sama dengan M kali X ditambah B. Persamaan garis yang sejajar sumbu vertikal akan memiliki persamaan berbentuk X sama dengan K bilangan real, dan persamaan garis yang sejajar sumbu horizontal akan memiliki persamaan berbentuk Y sama dengan H bilangan real. Bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 akan sangat menyenangkan apabila rasanya kita mempunyai suatu bentuk yang mencakup semua garis termasuk garis-garis tegak. Sebagai contoh, Y kurang 2 sama dengan min 4 kali X tambah 2, Y sama dengan 5X kurang 3, X sama dengan 5. Ini dapat ditulis ulang dengan memindahkan semuanya ke ruas kiri sebagai berikut. 4X ditambah Y ditambah 6 sama dengan 0. Min 5X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0. X ditambah 0Y dikurang 5 sama dengan 0. Semuanya berbentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana A dan B tidak keduanya 0. Ini disebut persamaan linier umum. Selanjutnya, gradien garis saling sejajar. Dua garis yang tidak memiliki titik potong disebut sejajar. Misalnya, garis-garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 2 dan Y sama dengan 2X tambah 5. Itu adalah sejajar karena setiap nilai X, garis kedua adalah 3 satuan di atas yang pertama. Lihat pada gambar. Demikian pula garis-garis dengan persamaan min 2X ditambah 3Y ditambah 12 sama dengan 0 dan 4X dikurang 6Y sama dengan 5 adalah sejajar. Untuk melihat ini, kita akan menyelesaikan persamaannya untuk Y, yaitu dengan meletakkan masing-masing dalam bentuk kemiringan perpotongan. Ini akan memberikan masing-masing Y sama dengan 2/3X kurang 4 dan Y sama dengan 2/3X kurang 5/6.
Kemiringan ini akan sama. Satu garis akan berada sebesar sekian bilangan tetap satuan di atas atau di bawah yang lain, sehingga garis-garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Jika dua garis mempunyai kemiringan sama dan perpotongan Y sama, maka kedua garis itu sama dan mereka tidak sejajar. Gradien garis saling tegak lurus, di mana dua garis tak tegak saling tegak lurus jika dan hanya jika kemiringannya keduanya itu saling berkebalikan negatif. Selanjutnya, kita akan membahas grafik persamaan. Untuk menggambar suatu persamaan, kita dapat mengikuti prosedur 3 langkah sederhana. Langkah ke-1, dapatkan koordinat-koordinat beberapa titik yang memenuhi persamaan. Langkah 2, plotlah titik-titik tersebut pada bidang. Langkah 3, hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah kurva. Grafik simetri terhadap sumbu Y. Jika setiap kali X, Y terletak pada grafik, maka min X, Y juga terletak pada grafik itu. Demikian pula grafik simetri terhadap sumbu X. Jika setiap kali X, Y terletak pada grafik, maka X, min Y juga terletak pada grafik itu. Akhirnya, suatu grafik dikatakan simetri terhadap titik asal jika setiap kali X, Y pada grafik, maka min X, min Y juga terletak pada grafik itu. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu. Titik-titik tempat grafik suatu persamaan memotong kedua sumbu koordinat memainkan peranan penting dalam banyak hal. Misalnya pada Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan X tambah 2 dikali X kurang 1 dikali X kurang 3. Perhatikan bahwa Y sama dengan 0 jika X sama dengan min 2, 1, 3. Bilangan-bilangan min 2, 1, dan 3 ini disebut perpotongan X. Demikian pula Y sama dengan 6 jika X sama dengan 0 sehingga 6 ini disebut perpotongan Y. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.